Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rushdah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli, amma ba'du. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zawjihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi al-kiram wa jumlatihim minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan malikatul kitab Syekh Syihabuddin Ahmad bin Hajar al-Asqalani Syekh al-Allamah Muhammad Nawfal Jamil al-Badani syarillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita melanjutkan Nasaihul Ibad sampai wa minha fikratun fi alaillah, ya, sampai itu ya. Insyaallah nanti Ramadan kita melanjutkan ngaji kitab ini. Kalau memang nanti puasanya Senin, ya kita mulai Senin subuh. Kalau memang Selasa, ya kita mulainya Selasa subuh. Kitab Nasaihul Ibad, lanjutkan yang kitab ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wa minha, dan sebagian dari objek berpikir, yaitu fikratun, berpikir fi alaillahi, di dalam memikirkan nikmat-nikmat Allah. Sudah temu, Man? Kok bolak-balik, nggak ada gambarnya, Man? Dan giliran wallahu a'lam bishawab, kitabnya keliru. Halaman, nah tuh, baris keberapa? Tengah-tengah. Wa minha fikratun fi alaillah, dan sebagian dari objek berpikir itu berpikir tentang nikmat-nikmat Allah. Artinya fi ni'amihi, dalam memikirkan nikmat-nikmat Allah. Ni'am itu jamak dari kata nikmat. Kalau nikmat itu satu nikmat, kalau banyak ni'am. Allati asbaghaha, yang Allah telah menyempurnakan alaina, untuk kita. Wa atayahu, dan pemberiannya allati awsalaha ilaina, yang sampai kepada kita. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Fadhkuru, maka ingat-ingatlah oleh kalian, ala Allahi, nikmat-nikmat Allah, la'allakum, supaya kalian tuflihun, memperoleh keberuntungan. Al-A'raf ayat 69. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wa in ta'uddu, dan seandainya engkau ngitung-ngitung nikmatallahi, nikmat-nikmat Allah, la tuhsuha, enggak bakalan bisa mentok ngitungnya. Nikmat Allah, kita ini kalau mau nyoba ngitung enggak bakalan bisa. Apalagi untuk merupiahkan, enggak bakalan bisa.
Biar begitu kadang masih capcep aja ya. Padahal nikmat yang enggak kita minta itu jauh lebih banyak daripada yang kita minta. Kita lahir dikasih jari oleh Allah genep ya, 5 atas bawah, kan 20 kan genep ya, bukan ganjil ya. Itu kalau dirupiahkan mahal ya. Konon katanya ada orang kerja di pabrik, jarinya hilang 2 diganti berapa? Lah iya, masih capcep aja nggak punya duit. Aduh, kerjaan sepi, aduh proyek gagal, aduh masih capcep aja. Padahal nikmat yang nggak kita minta itu jumlahnya, nilainya jauh lebih banyak daripada yang kita minta. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau mau nyoba-nyoba ngitung nikmat Allah gak bakalan bisa. Nikmat baru bisa duduk aja nikmat. Gak bisa duduk ya. Jangan kan duduk kelihatan pantas, kentut ya kentut. Kentut itu kan kalau di tempat umum ya gak pantas ya, apalagi bersuara bau lagi. Itu kalau nggak bisa kentut, bisa keluar duit banyak ya. Bisa operasi katanya 250 juta. Iya, cuman bayar kentut aja 250 juta loh. Iya, cuman pengen supaya bisa kentut, giliran bisa kentut kok ya gabet deh. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Wa ma, dan apapun bikum yang beserta kalian, min ni'matin, dari nikmat-nikmat itu, fa minallah, maka semua dari Allah. Kita ini hanya sekedar dititipi, punya mutlak kepunyaan milik Allah. Maka kalau Allah mau ngambil sewaktu-waktu, yo suka-suka Allah. Surah An-Nahl ayat 83. Orang yang mau mikir-mikir tentang nikmat-nikmat Allah yang begini banyak ini, ya tawallatu minha, akan melahirkan atau memunculkan dari mikir-mikir itu, ai min hadhil fikrati, artinya dari mikir-mikir nikmat ini, al-mahabbah, makin cinta kepada Allah yang ngasih nikmat, ngasih macam-macam yang enggak kehitung itu tadi. Wa syukur, dan syukur, makin bersyukur. Maka sebetulnya kita ini gak ada celah untuk kufur itu ya, gak ada celah untuk kufur. Biar kerjanya di Depok ya alhamdulillah ya, masih ada kerjaan. Yang gak punya kerjaan malah apa mikirnya, ya Allah enak banget ya tiap hari bisa jalan-jalan ke Depok ya. Tuh yakin Pak Satang ngiri itu kan. Pak Satang kan cuma muter-muter film mahkota, ya paling jauhan dikit ke pasar mini sih itu. Oh syukur kan? Bogor ngisi bensin. Paling ke Labuan itu ngisi bensin, ayo muter balik lagi. Yakin ngiri, coba tanya, Eman ngiri ya man? Enak ya, pagi-pagi bisa jalan-jalan ke Bogor, pulang bayaran gitu. Pak Satang kalau ke Bogor ngabisin duit, kalau ke Depok deh. Makanya syukur, alhamdulillah. Jangan capcep aja kerja jauh, capek. Ntar giliran gak punya kerjaan, mumet gak punya kerjaan lagi. Ai wa samratu hadzal tafakkur, artinya buah daripada mikir-mikir nikmat-nikmat Allah itu, imtilaul qalbi, penuhnya hati, bimahabbatillah, dengan kecintaan kepada Allah, wal istighalu, dan sibuk bisyukrihi, dengan menyukurinya. Artinya gak ada waktu selain untuk syukur, pokoknya isinya syukur, alhamdulillah. Sampai-sampai di Rembang itu ada kiai, sebutannya orang kiai alhamdulillah. Karena apapun informasi, kabar atau kejadian yang nyampe ke beliau, tanggapan beliau selalu alhamdulillah. Pokoknya apa aja pokoknya alhamdulillah. Sampai-sampai konon katanya ketika ada acara di Semarang,
Dulu di daerah Demak, Kudus ke barat arah Semarang itu kan ada kamar mandi terpanjang kali. Kalau sore itu kan orang pada nyuci, pada mandi kan di situ. Rata-rata mak-mak kalau mandi pada nyuci kan cuma pakai kemben. Ya mungkin kembennya dia melorot atau apa. Lah rombongan kiai yang di mobil itu yang lain pada kan astagfirullahaladzim. Oh ya Allah, mandinya di situ kelihatan ya Allah. Dan kiai yang satu tadi udah terlanjur wiridnya alhamdulillah ya. Alhamdulillah. 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 Kata kiai yang lain, "Kiai lah kok yang lain istighfar kok kamu alhamdulillah lah." Jangankan lihat begitu, sawah saya kebakaran, tebu kebakaran aja ngucap alhamdulillah. Karena udah terlanjur. Ya bukan terlanjur, karena wirid yang dia pilih adalah wirid syukur, yaitu alhamdulillah. Pulang dari sini sendal hilang, alhamdulillah. Yang warung seneng, alhamdulillah sendal saya laku satu lagi. Kadang rezekinya orang itu kan musibahnya orang jadi rezekinya orang ya. Mbak ya. Naik motor lebaran biar tukang tambal ban yang ditunggu apa? Lah iya. Misalnya dia dari pagi belum ada penglaris. Sampai jam 10, jam 11 mau sarapan belum megang duit. Lah kok ada orang dorong motor Shogun SP kono. Lah kata tukang tambal ban apa? Alhamdulillah. Lah iya. Kadang itu rezekinya kita itu musibahnya orang, atau sebaliknya musibah kita itu rezekinya orang. Lah umpama dokter praktek ya buka praktek. Dari buka kok gak ada pasien atuh. Lah ada orang diboncengin motor bertiga, yang tengah kok kelihatan tele Indonesianya apa? Tenger yang Jawa juga. Nah ya kata dokter apa? Alhamdulillah ada pasien juga. Yang paling serem kan tukang gali kubur ya. Tukang gali kubur. Lah umpama dari pagi ya belum ada penglaris. Lah kok kedengaran ada sayup-sayup suara innalillahi alhamdulillah. Ya Allah. Memang dunia ini semua begitu. Maka ayatnya itu kan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Bahwa yang diciptakan oleh Allah di muka bumi ini gak ada yang sia-sia. Walaupun menurut kita itu ngeselin, kerepotin, bahaya, tapi bagi orang lain sumber rezeki. Kita orang sini ini kalau malam ini yang musuh utama kan nyamuk. Duduk di teras yang paling ganggu ya nyamuk. Kalau angin begini sih lumayan, nyamuk pada nggak ada. Dan coba seandainya seluruh Indonesia ini kok nyamuk tiba-tiba nggak ada, itu Pak Satam jualan autan nggak laku-laku itu. Oh nggak ada nyamuk. Ya kemudian pabrik baygon, pabrik autan, pabrik sovel. Lah karena nggak laku-laku kan bangkrut. Nah, kalau bangkrut berapa yang di PHK? Iya makanya bersyukur masih ada nyamuk. Bersyukur masih ada nyamuk. Berarti masih ribuan orang punya penghasilan gara-gara nyamuk, tikus dan sejenisnya yang kelihatannya ngeselin. Ternyata jadi sumber rezekinya orang. Wal istighalu bi syukrihi, dan menyebabkan ia sibuk dengan menyukuri nikmat-nikmat itu batinan, baik secara batin wa zahiran dan zahir, lahir. Dan menjadi bahasa Indonesia itu lahir batin. Batin artinya itu dalam hatinya ia bersyukur walaupun enggak ngucap kadang. Kalau zahir itu ya mulutnya alhamdulillah. Kama yuhibbuhu wa yardahu, seperti itulah yang dicintai oleh Allah dan yang diridhoi oleh Allah, yaitu banyak bersyukur. Lah banyak bersyukur itu karena kita berpikir tentang nikmat-nikmat Allah, betapa yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita ini luar biasa. Wa minha,
Dan sebagian dari objek berpikir itu fikratun fi wa'dillahi ta'ala, memikirkan tentang janji-janji Allah. Lil a'mali, sebagai balasan dari amalan-amalan allati wasafallahu, yang Allah telah mensifati biha dengan amal itu auliya'ahu, wali-wali Allah. Artinya ketika misalnya baca dengar ayat orang yang baca Quran itu pahalanya dihitung per bulan. Orang yang sedekah rezekinya makin diluaskan. Nah ini kan janji Allah. Nah janji Allah itu sudah diberlakukan untuk orang-orang yang menjadi kekasih Allah, wali-wali Allah. Ini wali sekarang itu malah kadang dikonotasikan asal ada orang yang aneh nyebutnya wali. Orang rambutnya gondrong, kumisnya nggak pernah dirapiin, jalan sambil ngomyang sendiri, wah wali. Wali itu belum tentu itu. Wali itu ya bisa jadi dia jadi direktur utama di kantornya lagi ngitung duit, tapi sambil ngitung duit alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu wali bisa jadi. Lagi sambil kelas itu Idris ya. Astagfirullah, pleset. Sambil kelas begitu di apa itu pleset, astagfirullah. Lah setiap kali ia berzikir itu kan lama menjadi kekasih Allah. Wa fi ma a'adda lahum minal khairil ajili wal ajili, dan apa yang dijanjikan oleh Allah untuk mereka minal khairi, dari kebaikan al ajil pakai ain, artinya bersifat dunia. Wal ajil atau dibaca ajal artinya akhirat, baik untuk kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan akhirat. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Surah As-Sajdah ayat 18. A itu di situ artinya apakah. Makanya kalau orang baca takbir itu haram hukumnya memanjangkan huruf A. Allah itu salah besar. Atau memanjangkan huruf ba di lafaz akbar. Nah itu dua-duanya salah besar. Kalau misalnya orang baca takbirnya kok begini, Allahu Akbar, itu artinya bukan Allah Maha Besar, tapi artinya apakah benar Allah Maha Besar. Seakan-akan mempertanyakan apa iya Allah itu Maha Besar. Allahu Akbar salah. Atau memanjangkan huruf ba. Ini biasanya kalau anak-anak yang takbiran, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Biasanya anak gitu ya. Ntar orang tuanya ngikutin lagi. Yang tua-tua ngikutin. Ini salah. Kalau akbar itunya artinya Allah yang Maha Besar. Tapi kalau akbar ba-nya panjang itu artinya ya ini pantat panci. Ini seandainya panci ini pantatnya loh. Itu kalau ba-nya dibaca panjang. Maka misalnya ada orang namanya Akbar, kalau ba-nya dibaca pendek itu artinya yang besar. Tapi kalau ba-nya dibaca panjang, lah kalau orangnya jauh manggilnya gimana? Akbar, pantat panci. Ya saya sama kayak kemarin antara Jamal dan Jamal. Kalau Jamal mimnya pendek itu artinya ganteng, gagah. Tapi kalau Jamal mimnya panjang artinya unta. Orang namanya Jamal, orangnya jauh kan manggilnya Jamal. Oh, artinya otak. Nah, tapi kalau orangnya jauh mau manggilnya kan ya pasti ya Jamal gitu. Apa Jamal? Kan ya enggak lah. Apa kayak orang kesel gitu paling kan Jamal kan gitu ya. Itu artinya otak. Kalau Erman artinya apa? Kalau Eman ya artinya sayang ya. Eman sayang.
Afaman kana, apakah keberadaan mukminan orang yang beriman, kaman kana fasikon, seperti orang yang fasik. La yastawun, tentunya tidak sama. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Surat apa Pak Ustaz? Al-Lail. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Fa amma, dan adapun man, seseorang a'ta yang mau berbagi, wattaqa, dan ia bertakwa, wasaddaqa, dan membenarkan bil husna, dengan keberadaan surga alias akhirat, maka fasanuyassiruhu, akan aku mudahkan untuk orang tersebut, lil yusra, untuk memperoleh kemudahan. Berarti secara tidak langsung dalam ayat itu, orang kalau pengen dapat kemudahan dalam urusannya, akto, syarat pertamanya akto. Akto itu memberi, bersedekah, berbagi. Man, kalau pengen apa, tambahnya man, sedekahin dulu man. Teman-temannya ditraktir beli mie ayam. Lah iya kan? Lah itu ayatnya udah jelas, apa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna, maka fasanuyassiruhu lil yusra. Orang yang mau a'ta itu berbagi, memberi. Ibarat orang mau pengen dapat ikan mujair, tentu kan umpannya beda kan sama ikan betok ya? Apa sama aja? Ya beda. Lah pengen dapat mujair ya umpannya umpan jair apa gitu. Lah kalau betok biasanya kan umpannya lebih murah ya. Nah iya, biasanya kalau pengen dapat gede umpannya ya gede. Lah kalau umpannya kecil dapatnya ya kecil. Lah kalau sedekahnya kok cuman goceng, ya harus dapatnya segitu aja, kelasnya kelas goceng. Pengen dapat lebih ya umpannya dilebihin. Ya pengen dapat kakap kan ya tentu umpannya beda sama mujair ya. Pengen dapat kakap umpan mujair. Yo kakapnya apaan, gawian ini mah. Enggak enak. Nah itu orang yang fasanuyassiruhu lil yusra, seandainya ia punya urusan pengen dimudahkan oleh Allah, syarat utamanya a'ta, memberi. Wal-laili, iya. Surah Al-Lail maksudnya. Wa qala ta'ala wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim. Wa'adallahu, Allah telah menjanjikan alladzina amanu, untuk orang-orang yang beriman, minkum, dari kalian, wa amilus salihat, dan berbuat kebaikan, la yastakhlifannahum, akan aku kuasakan untuk mereka, fil ardi, di muka bumi. Artinya pengen memperoleh sesuatu yang diinginkan di muka bumi, syaratnya amanu wa amilus salihat. Kama stakhlafal ladzina min qablihim, seperti telah aku kuasakan kepada mereka min qablihim, dari sebelum mereka. Artinya orang-orang yang pengen suksesnya itu diridhoi, diberkahi oleh Allah, ya amanu wa amilus sholihat. Lah di antara amilus sholihat itu ya tadi ayat atasnya, fa amman a'ta. Kalau sering ngasih umpan, biasanya ya ikan pada ngedeket, tapi kalau nggak kasih umpan ya ikannya ngejauh.
Kucing aja kalau sering dikasih rezekinya deket ya. Ya apalagi rezeki gitu. Rezeki yang perlu dipancing juga. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Lanjutannya gitu ya. Innal abrar itu orang baik-baik. Lafi na'im, maka mereka akan berada di surga na'im. Lah orang-orang yang berpikir tentang janji-janji Allah, tentang kenikmatan-kenikmatan akhirat itu tadi, yatawalladu minha, akan menghasilkan dari berpikir itu ar-raghbah, cinta fil akhirat, di dalam urusan akhirat. Ibadahnya yo semangat, tapi insya Allah sebentar lagi banyak orang semangat. Bentar lagi ya, berapa hari lagi sih? 3 hari, insya Allah. Iya, insya Allah. Paling enggak ya, pokoknya kanan kiri ntar ada orangnya lah ya. Ya walaupun 2 hari 3 hari kan yang penting kan ada. Mbak Selamat sampai pusing nyari gelaran aja pokoknya. Karena paling seminggu kan. Biasanya begitu ya, nggak tahu ntar. Siapa tahu ntar cuma 3 hari malah. Wasamratu hadza tafakkur, dan buah dari mau berpikir seperti ini, mahabbatus su'ada, cinta terhadap orang-orang yang bahagia. Su'ada itu jamak dari kata sa'id, artinya bahagia. Maksudnya ya bahagia fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wa hamlun nafsi, dan mendorong diri alal amal, untuk berbuat bi a'malihim, dengan amalan-amalan mereka yang dimaksud su'ada. Ketika yakin dengan adanya surga dan lain-lain, orang makin bersemangat dalam ibadah. Pengen niru orang-orang yang su'ada. Su'ada itu orang-orang yang ibadahnya bagus, kehidupannya juga bagus. Wa takhalluq bi akhlaqihim, dan berakhlak bi akhlaqihim, seperti akhlak mereka, orang-orang su'ada itu. Wa minha, dan sebagian dari objek berpikir, fikratun fi wa'idillah, berpikir tentang ancaman. Kalau atas tadi wa'dun itu janji kenikmatan, kalau wa'idun itu janji berupa ancaman. Kalau wa'dun itu janji surga, kalau wa'idun itu janji neraka. Lil akhlaq allati wasafallahu biha a'da'ahu, untuk para makhluk yang telah disifati oleh Allah biha a'da'ahu, dengan kepada musuh-musuhnya. Wa fima a'adda lahum, dan di dalam itu Allah telah mempersiapkan untuk mereka minan nakal. Nakal bukan bahasa Indonesia ya. Nakal itu artinya siksaan. Wal wabal, dan bala. Qala Allah Ta'ala wa innal fujjara lafi jahim, dan sesungguhnya orang-orang fujjar. Fujjar itu kurang ajar. Lafi jahim, maka mereka ada di neraka jahim. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, fa kullan akhadna bi dhanbihi faminhum man arsalna 'alaihi hasiba wa minhum man akhadhathu as-sayhatu wa minhum man khasafna bihi al-ardh wa minhum man aghraqna wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Fakullan, dan dari setiap itu semua, akhadna, kami ambil bidzambihi, kami balas bidzambihi sebab dosa-dosanya. Faminhum,
maka sebagian dosa-dosa mereka, sebagian dari mereka itu man arsalna alaihi hasiban, ada yang kami timpakan dengan hujan batu, seperti umatnya Nabi Soleh yang diazab dengan hujan batu. Wa minhum man akhadhathu sayhah, dan ada yang diazab oleh Allah dengan suara apa itu? Sayhah itu suara yang menggelegar itu. Sayhah kalau di surah Yasin itu. Fa idzahum khamidun, sebelumnya apa? Gimana Pak Ustaz? Sebelumnya Pak Ustaz? Kok lupa? Yang ujungnya pokoknya fa idzahum khamidun. Tadi barusan Yasinan lupa ya? Sayhatu fa idzahum khamidun. Apa sih? Belumnya kok lupa malah pleng. Kalau pas lupa ya pleng, enggak ingat sama sekali. Orang lupa enggak ingat ya? In kanat illa sayhatan wahidatan fa idzahum khamidun. Sebelumnya lupa lagi. Ingatnya sepotong, nambah lagi sepotong. Lah ada orang-orang yang diazab oleh Allah hanya dengan satu suara, langsung semuanya mati. Wa minhum man khasafna bihil ardo, ada yang kami tenggelamkan atau benamkan dalam bumi. Itu si Korun dan harta bendanya dan para pengikut-pengikutnya semuanya tiba-tiba ditelan bumi. Makanya sampai sekarang orang sini kalau gali pondasi nemu emas bilangnya harta karun. Memang karun dan harta bendanya ditenggelamkan di perut bumi. Cuma uang tenggelamnya di Mesir kok bisa nyampe Bekasi, yang gotong siapa? Wa minhum man aghraqna, dan sebagian dari mereka ada yang kami sisa dengan ditenggelamkan di laut, ya Fir'aun dan bala tentaranya. Wa ma kana Allahu liyadzlimahum, dan tidaklah Allah menzalimi mereka, walakin kanu anfusahum yadzlimun, akan tetapi merekalah yang menzalimi dirinya sendiri. Udah dikasih tahu hayya 'alas shalah, suruh sholat, enggak sholat. Ya tawalladu minha, dari mikir-mikir azab-azab Allah itu ya tahu al-ghaibatu, al-hadaru artinya waspada, minal ma'asi, dari kemaksiatan, wal ijlali lillahi ta'ala, dan makin mengagungkan kepada Allah Ta'ala. Orang yang berpikir nanti azabnya begini, makin hati-hati ketika ibadah, enggak sembrono. Sholat sholatnya ya hati-hati, wudunya hati-hati, yang penting enggak asal basah, enggak asal penting zuhur 4 rakaat, hati-hati. Wa minha, dan sebagian dari objek berpikir itu fikratun fi taksiri nafsihi anit ta'ah, yaitu memikirkan keteledoran diri dalam ketaatan. Betapa kita ini teledor banget dalam ibadah. Makanya ada ucapan yang jadi siiran biasanya dibaca Abu Nuwas, Abul Itahiyah nama aslinya, cuman sebutannya orang nyebutnya Abu Nawas. Yang ilahi tulil firdausi a'la wala aqwa alan naril jahimi fahabli
hasil dari pemikiran atau mikir-mikir, ya Allah betapa diri saya ini nggak pantas kalau ke surga. Maka tadi itu berpikir tentang taksiri nafsihi anit ta'ah, kekurangan diri kita dalam taat. Lah Abu Nawas itu sadar diri, makanya syair ini kan disebut dengan iktiraf. Iktiraf itu pengakuan diri. Ya Allah, model kayak saya ini kalau ke surga kok nggak pantas. Sholat aja buru-buru banget, pengen cepet salam. Sholat yang cuma 2 menit, berapa man sholat man? 2 menit kelar kan ya? 3 menit. Oh. Berarti masih ada yang belum hafal, makanya lama. Kalau udah hafal semua itu semenit setengah tuntas. Sholat yang cuma 3 menit aja kadang butuh sabar ya. Iya. Kalau nggak sabar, apalagi kalau terawih. Kalau terawih 8 sih mending, terawih 20. Imamnya baca takbirnya kemenyek. Kemenyek ya. Akbar. Di belakang langsung Sallallahu Nabi Muhammad. Nah, terawih 20 takbirnya begini. Itu imam baru takbir, kita di belakang udah ngegrendeng ya. Waduh, ini alamat lama ini. Ini kalau udah nggak terlanjur duduk di barisan depan pulang nih Pak. Sadar ya, kita sadar kualitas kita seberapa ini kan kita tahu ya. Lah kalau orang lain kan gampang kita bohongin, pura-pura. Kalau ada orang pura-pura sholatnya kalau nggak ada orang lah iya. Yang tahu kita itu kan kita kan ya. Kalau orang lain mah gampang dikibulin lah. Pura-pura kalau ada orang kayaknya itu kalau belum plek kok belum. Giliran kelas rajin. Giliran ditulis di mading sedekah yang 500.000. Gini, bawa blok I1 nomor apakah nggak boleh aja, boleh aja. Cuman yang paling tahu kita itu ya kita itu. Seberapa ibadah kita kan kita tahu, seberapa sedekah kita ya kita tahu, seberapa amal soleh kita yang lain-lain kan kita tahu ya. Kekurangan kita ya kita tahu. Cuman ya kadang kalau di depan orang kayaknya wah mantep ya. Apalagi yang pakai tasbih yang gede, kelotak. Dapat 1 putaran yang keperinget ya. Giliran salat sendiri, Assalamualaikum. Kalau perlu salam cuma sekali dong. Assalamualaikum, langsung dicenset pasang sebelah baru misalnya. Ya Allah. Nah Abu Nawas itu kan nyadar, makanya syair itu disebut dengan iktiraf. Iktiraf itu pengakuan diri, ngaku tahu diri bahwa taksirin itu minat ta'ah, kurang dalam ibadah. Tapi kan ayat selanjutnya, syair selanjutnya wala aqwa 'alan naril jahim. Kalau neraka enggak kuat. Wong puntung rokok jatuh aja kaget ini, sarung begini-gini. Padahal api dunia itu konon kalau kita ngaji kitab Daqaiqul Akhbar itu 1/70 dari api neraka yang terdingin. Yang terdingin itu 70 kali lipat dari api yang kita pakai sehari-hari buat rokok, buat itu 1/70. Lah kalau di kitab itu ada keterangan yang paling dingin itu tadi kalau diinjak ini langsung sini umum blek-blek. Nah itu ntar kalau udah belajar di Kulon sama Gus Roy, boleh ngetes, udah ngetes ilmu. Ngetes ilmu. Kalau udah belajar di Kulon. Lah kata Abu Nawas, surga nggak pantas, neraka nggak kuat. Padahal pilihannya kan cuma 2, kalau nggak surga, neraka. Lah terus surga nggak
kuat, neraka surga nggak pantas, neraka nggak kuat. Emang ada di emperan gitu ya, emperan surga perbatasan neraka. Ya kan cerdasnya Abu Nawas kan begitu, fahabli taubatan wa ghafir dzunubi fa innaka ghafirul dzambil azimi. Ya Allah, saya kalau surga enggak pantas, neraka enggak kuat, yang penting mah dosa-dosa saya diampuni, tobat diterima. Dosa-dosa saya, makanya ketika kita sholat itu perintahnya assalamualaikum, assalamualaikum, astagfirullahaladzim, bukan alhamdulillah. Kalau di logika kan ya di akal sehat, seharusnya orang habis berbuat baik itu kan alhamdulillah. Lah ini kok perintahnya habis sholat astagfirullahaladzim. Ya karena Allah Maha tahu kita dalam sholat itu enggak pernah ingat Allah ya. Allah Akbar, di belakang ada bocah, anak siapa? Awas ntar saya omelin. Lagi tahiyat akhir, bocah sekarang cerdas. Tahiyat akhir pada ngilang itu bocah. Apalagi sholat zuhur dari pagi, bos ngomel-ngomel mulu ya kan, kerjaan salah. Itu sambil sholat tuh mikirin Allahu Akbar, bos salah ngomel mulu, Allahu Akbar, kerjaan salah dikit aja cuma dari pagi sampai Allah. Padahal saya mau kasbon besok udah tanggal. Lah sholat dari takbir sampai tahiyat itu kadang ya belas enggak ingat Allah. Lah ya makanya kok selesai sholat kok perintahnya astagfirullahaladzim, itu karena ya kita sholat sih sholat jasad kita, tapi hati dan pikiran kita kan ya mbuh. Apalagi ya tadi itu sholat yang kerjaan belum beres, apalagi sholat subuh bangun kesiangan, naik motor jauh lagi kan. Wah sholat subuhnya mbuh itu setengah menit beres lah ya. Ayat ibadatillahi ta'ala artinya dari ibadah kepada Allah ta'ala, wa fi iqbalihi li suhtihi ta'ala, dan dalam menghadapi kemurkaan Allah ta'ala, bi'ityanihi ma nahahu anhu, dengan ketiadaan apa yang dilarang oleh Allah, ma'a ihsanillahi ilaihi, beserta dengan maha baiknya Allah. Maksudnya begini, kita ini maksiat udah gak kehitung, tapi Allah masih ngasih nikmat. Maksiat tiap hari, tapi nikmat Allah yang gak pernah berhenti. Allah kita durhakai terus, tapi Allah gak pernah berhenti. Umpama kita jadi bos, karyawan itu masuk jam 8 ya umpama ya. Lah kalau karyawan itu datang sebelum jam 8, kita kan seneng ya, bosnya kan. Lah ini masuk kerja jam 8, dia datangnya jam 9, besok jam 10, jam 9 lagi. Pokoknya gak pernah dia datang jam 8, pokoknya selalu molor. Itu lama-lama kalau kita jadi bos punya karyawan kayak gitu, PHK langsung lah ya, pokoknya tanpa pesangon lah pokoknya. Kalau perlu diomel-omelin, dimaki-maki dulu tanpa pesangon. Lah Allah itu manggil kita zuhur jam 12, kita datang jam berapa kadang? Jam 2 baru datang dia, jam 1 baru datang. Ya kalau pas kerja sih istirahatnya bentaran ya Mbak. Kadang sholatnya kalau pas kerja malah tepat waktu, kalau nggak kerja itu malah kadang dipanggil asar jam 3:30, ya kadang 5:30 baru datang. Lagi ibarat kita kerja masuk kantor jam 8, tapi kita datang jam 10. Tapi begitu kok yo, bosnya itu baik, gaji masih dikasih utuh, biar seminggu masuk nggak masuk 4 kali. Bosnya kayak baik. Bukan, saya nggak nyebut nama kok tadi man. Lah iya, itu ibarat Allah nyuruh sholat zuhur jam 12, datang jam 2. Kadang malah nggak datang. Tapi nikmat ya tetap ngalir aja. Bosnya memang baik man. Apa man? Kau pengen ketawa aja sih man. Ganti ya. Kasihan Pak Iman mulu ya man ya. Ganti yang lain man ya.
Wah, lantar bulan puasa malah sebulan full kan ngaji malah enggak libur man. Tapi kalau ngaji gak ada yang dibahas itu gak enak mana emang. Ma'a ihsanillahi ta'ala ilaihi, beserta baiknya Allah Ta'ala. Kita ini sering teledor dalam ibadah, tapi Allah masih baik pada kita. Qala Allah Ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma, dan tidak khalaqtu, aku ciptakan al jinna, jin, wal insa, dan manusia. Berarti jin juga ada kewajiban untuk ibadah. Maka ada banyak keterangan dari tulisan para ulama. Jin itu ya ada yang muslim, ada yang kafir, ada yang taat, ada yang maksiat. Jin yang diperintahkan ibadah bukan hanya manusia, jin juga diperintahkan untuk ibadah. Maka ketika kita berdoa, entah itu doa kunut, ya kalau berjamaah sih karuan. Kalau kita sholat sendirian, walaupun sendirian, maka lafaz kunutnya diusahakan tetap memakai kami. Kalau sendirian kan Allahumma hdini fiman hadait. Kalau sendiri, tetapi tetap dianjurkan memakai Allahumma hdina fiman hadait. Ya Allah ampuni kami. Karena bisa jadi saat kita berdoa itu ada yang mengaminkan. Walaupun yang mengaminkan bukan anak, bukan istri, bukan tetangga. Wong kita sholat sendirian di rumah, anak istri pada nggak ada. Walaupun begitu, tetap dianjurkan untuk memakai redaksi Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Karena ada makhluk lain yang mengaminkan doa kita. Ya untungnya alhamdulillah kita nggak dengar. Oh. Pas hujan-hujan gede, listrik padam, istri udah pada pulang kampung, kita masih sendiri di sini, sholat subuh kesiangan. Allahumma hdina fiman hadait, ada yang wa afina fiman afait. Saya yakin sholat gak selesai itu. Untungnya antara kita dan mereka itu ada hijab. Ya ada orang-orang tertentu yang memang dibukakan oleh Allah bisa mendengar dan melihat bangsa mereka. Tapi kalau saya pribadi mending gak usah. Misalnya kok saya bisa melihat, ya pulang ke situ sono. Mereka lagi pada bakar-bakar, aduh. Lagi pada nongkrong, aduh. Oh iya nongkrong kalau ganteng-ganteng, cantik-cantik lah. Kalau mending gak usah. Saya pernah ditawarin, enggak. Apa untungnya buat saya? Wa qala ta'ala fa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Afa hasibtum, apakah kalian mengira? Annama khalaqnakum, sesungguhnya kami menciptakan kalian abathan, main-main. Wa annakum, dan sesungguhnya kalian ilaina, kepada kami la turja'un, tidak dikembalikan. Ini teguran, ayat ini ayat teguran. Apakah kalian ngira kalau aku menjadikan kalian itu main-main? Apakah kalian ngira bahwa kalian itu enggak kembali? Oh, itu loh teguran gitu kan. Lah kalau kembali, ya siap-siap ongkos. Orang kembali itu kan umumnya seneng ya, tapi kembali yang satu ini kok pada susah ya. Ya, ntar lagi lebaran, pulang kampung tuh hawanya seneng ya. Yo, pulang kampung itu kan hawanya seneng. Tapi pulang yang satu itu kok pada susah ya. Udah betah di sini masalahnya sih ya. Ya kan sama-sama pulang, bahasanya orang pulang itu kan seneng ya. Ya kan? Apalagi mobil baru ya Pak Eko ya, lu pulang tuh hawanya seneng. Tuh hawanya seneng, pulang itu hawanya seneng, apalagi punya bini baru man, tambah seneng lagi man. Nah iya, tapi pulang yang satu ini kok pada susah. Kadang betah kata Pak Indra, kadang betah di sini masalahnya, pulang itu hawanya susah. Terus sangunya, sangu bahasa Indonesianya apa?
ongkos bekalnya kurang banyak. Kalau kita yakin bekalnya banyak, pulang itu senang. Riwayat Imam Abu Hanifah atau siapa ya, Allah alam lupa saya. Ketika beliau itu udah sakit parah, kemudian tabib saat itu udah ini kayaknya udah nggak lama. Santri-santrinya pada nangis kegaruan nggak karuan. Malah diomelin sama beliau. Beliau bilang begini, "Duh, saya ini mau pulang. Saya udah lama ini pengen pulang, pengen menikmati yang saya cari." Malam tahajud, baca Quran, sedekah, ini dicari apa? Surga ya. Lah ini saya mau nempatin yang saya cari, malah kalian tangisi. Itu sono kalau kita ya karena ngerasa bekelnya belum banyak. Makanya kalau balik masih takut ya Mbah ya. Masih takut ya Mbah. Bekelnya belum banyak masalahnya. Ongkosin man. Wawan. Ya sama kayak kita pulang kampung tapi kan nggak punya ongkos. Terus sementara yang punya kampung udah maksa kita disuruh pulang, itu pulang kan hawanya berat ya. Aduh, pulang ongkos gini, nyampe sono ponakan dikira kalau orang merantau mah duitnya banyak. Susah. Dan sama kayak kita merantau di dunia mau pulang ini susah karena yo nggak punya, punya sih dikit-dikit ya. Ongkosnya dikit. Kurang banyak ongkosnya. Ya tawalladu minha al-haya'u. Dengan berpikir kita ini banyak kekurangan, maka akan timbul sifat al-haya'u, malu, isin. Mau pulang kampung itu isin. Merantau bertahun-tahun pulang kok gak punya apa-apa yo malu. Yang di kampung aja udah punya rumah. Kita 20 tahun lagi yo man yo. Ya kan pulang kampung kan malu. Ya tawalladu minha al-haya'u wa hadza tafakkur, dan dengan tafakkur seperti ini yazidu akan menambah fi khaufika, dalam rasa taatmu minallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala. Wa yahmiluka ala laumi nafsika, dan apa itu, merasa rendahnya atau hinanya dirimu. Ya Allah, ternyata saya belum punya apa-apa. Ya Allah, ternyata ibadah saya enggak. Aduh. Wa taubihiha, taubih. Taubih itu kalau orang Jawa melehno. Melehno itu gini loh. Misalnya ada orang kita nasihati, dia enggak percaya. Misalnya, jangan lewat situ, jalannya licin. Hati ya. Oh enggak, saya kan naik motor pembalap. Begitu lewat situ dia jatuh nyungsep. Lah terus kita ngomong begini, "Tuh kan." Nah, itu namanya taubih. Lah, tuh kan makanya. Tadi kan udah saya bilangin, lewat situ jalannya licin. Kamu nyombong katanya pembalap, tuh nyungsep. Ya ditolongin, cuma diomel-omelin dulu loh. Oh, apa ini namanya? Itu kalau orang Jawa namanya melehno. Kalau bahasa orang Purwodadi apa Pak Eko? Sami ya. Kalau orang apa man? Kalau bahasa begitu apa man artinya man? Ada orang kita nasihatin. Udah kita nasihatin dia enggak gubris dengan nasihat kita. Lah akhirnya dia nyungsep. Ya orangnya ngeyel. Lah kemudian begitu dia nyungsep langsung kita omel-omelin. Lah kita ngomel-ngomelinnya itu kalau bahasa kitabnya namanya taubih. Kalau bahasa orang daerah saya yaitu tadi diwelehno. Nah ya diingetin. Makanya tadi kan udah saya bilangin jangan lewat situ, di situ ada razia. Oh, tadi dikadangin motor gak pernah bayar pajak. Itu namanya taubih. Wa majani bin taksir dan menjauhi kekurangan, wa mulazamati tashmir, dan semangat dalam wa mulazamati tashmir, dan selalu menjaga semangat. Maksudnya semangat dalam berbuat kebaikan. Nah ini masih di makalah yang ke-5, lanjutannya insyaallah nanti bulan Ramadan, tinggal nunggu, tapi kayaknya Selasa ya. Kalau di jadwal-jadwal yang dikeluarkan NU sama instansi pemerintah Selasa, tapi dari Muhammadiyah udah ngumumin Senin. Ya wes lah, ikutin puasa yang belakangan, kalau Lebaran duluan.
kita mah yang enak-enak aja lah milihnya. Yang penting kan minimal itu 29 hari minimal. Mau belakangan mau duluan minimal 29, maksimal 30, cuman 2 itu kemungkinannya. Wallahu a'lam bishawab. Ayo dibaca kusrolah doanya. Bismillah.